Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ramadan dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai Konferensi Tinggi Asia Afrika di Bandung. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya Konferensi Tinggi Asia Afrika. Yang pertama itu bangsa-bangsa Asia Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Kemudian semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Adanya perubahan politik setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu di mana situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur. Kemudian di antara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan dari negara-negara Asia Afrika agar mendukung untuk merebut Irian Barat. Yang terakhir, bangsa-bangsa Asia Afrika tidak ingin terlibat dalam perang dingin. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang sudah berlangsung dari tanggal 19 sampai 23 April tahun 2015 lalu. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau KAA pertama kali diadakan di Bandung tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Konferensi ini sendiri lahir dari gagasan beberapa Perdana Menteri negara-negara Asia, yaitu Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Burga, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala, dan Perdana Menteri Burma, UNU. Mereka memandang penting menjalin hubungan di antara negara-negara Asia Afrika yang kebanyakan sama-sama baru mendapatkan kemerdekaannya, di antaranya dengan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Tujuan kerjasama ini adalah untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat meredakan ketegangan di antara dua blok kekuatan di dunia saat itu, yaitu blok barat yang dipelopori Amerika Serikat dan blok timur yang dipelopori oleh Uni Soviet, yang saling bertentangan secara ideologi dan kepentingan, serta untuk melawan praktik kolonialisme yang masih berlangsung pada saat itu. Contohnya, kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair dan Afrika Utara. Pertemuan bersejarah ini kemudian menghasilkan beberapa poin penting yang tertuang dalam apa yang dikenal sebagai Dasa Sila Bandung. Pada prinsipnya, Dasa Sila Bandung adalah pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia yang sebagian isinya juga memasukkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun beberapa isi dalam Dasa Sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan menghormati kedaulatan integritas teritorial semua bangsa. Yang kedua, mengakui persamaan semua suku bangsa, besar maupun kecil. Yang ketiga, serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB. Yang keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan atas persoalan-persoalan dalam negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang pastinya sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan berbagai cara jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, atau arbitrasi, penyelesaian masalah hukum, ataupun dengan cara damai yang lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang pastinya sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang terakhir, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Selain menghasilkan Dasa Sila Bandung, KAA juga menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan non-blok pada tahun 1961 yang mempersatukan negara-negara berkembang di dunia ke dalam sebuah organisasi yang bertujuan menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara tersebut.
Gerakan non-blok diprakarsai oleh Presiden Indonesia Soekarno bersama-sama dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Dan gerakan non-blok ini menjadi salah satu gerakan yang berperan penting dalam mengembalikan kekuatan-kekuatan dunia. Jadi pada kesimpulannya, Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang telah diadakan dengan negara dari Asia dan Afrika. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 18 April hingga 24 April tahun 1955. Dan sering disebut sebagai Konferensi Bandung atau Deklarasi Bandung karena diadakan di Gedung Merdeka Kota Bandung. Di Bandung pada saat itu terdapat 29 pemimpin dari Asia dan Afrika, di mana mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia. Lalu, apa peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika? Yang pertama, pastinya Indonesia sebagai negara pemrakarsa Konferensi Asia Afrika. Dan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Pancanegara di Bogor pada pertemuan pendahuluan Konferensi Asia Afrika. Indonesia juga sebagai tempat penyelenggara Konferensi Asia Afrika 1955. Kemudian Indonesia mempromosikan persatuan dan solidaritas antar negara-negara Asia dan Afrika, dan Indonesia pun memprakarsai pembentukan gerakan non-blok. K1955 di Bandung ini melahirkan kesepakatan bersama, yang kemudian kesepakatan bersama itu disebut Dasar Sila Bandung.